bacuramin Kak Saruga besengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan video yang dibuat oleh salah satu YouTuber dari Jawa Timur, namanya Lutfi Holy, yang isi kontennya itu rata-rata menghina suku Dayak. Video bernada provokatif ini sifatnya asal bunyi. Kenapa? Karena orang yang membuat video ini nggak ngerti sejarah sama sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin kebetulan sudah nonton videonya, saya luruskan tentang sejarah kerajaan Dayak yang ada di Kalimantan. Tapi sebelumnya coba kita lihat dulu cuplikan video provokatif yang dibuat oleh saudara Lutfi Holy berikut ini. Dulunya, kalau saya nggak salah, kita bandingkan dari kitab purbakala kuno manapun. Ayo, Peraton Jawa, naskah-naskah kita kumpulkan seluruh Indonesia. Mana ada, ayo, kerajaan Dayak, rajanya Dayak, sumbangsinya di zaman kerajaan mana? Di Kalimantan itu adalah yang ada itu kesultanan, yang memimpin kesultanan, pewaris sah ke Kalimantan itu kesultanan. Seharusnya hidupkan lagi kesultanan. Kayak Kesultanan Yogyakarta. Nah, apa yang dikatakan Lutfi Holy dalam video tadi tidak ada yang benar. Karena pada dasarnya suku bangsa Dayak itu memiliki banyak sekali kerajaan. Cuma selama ini tidak terekspos di media cetak, media online, maupun media-media yang memberitakan tentang kejayaan-kejayaan kerajaan Dayak. Untuk itu dalam video kali ini saya akan memaparkan beberapa kerajaan Dayak yang saya rangkum dari beberapa sumber. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau membaca ataupun mendapatkan informasi secara langsung dari orang-orang Dayak. Yang pertama itu adalah kerajaan Nan Sarunai. Orang Dayak Ma'anyan diyakini telah mendirikan sebuah kerajaan yang jauh lebih dulu dari kerajaan Majapahit. Sudah berdiri sebuah kerajaan di daerah Amuntai yang waktu itu didirikan oleh orang-orang Dayak Ma'anyan. Kerajaan ini diyakini sudah berdiri sejak abad ketiga sebelum Masehi. Ini merupakan kerajaan Dayak pertama. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh si Lutfi Holy itu asal bunyi dan tidak ada dasarnya sama sekali dia bicara seperti itu. Nah teman-teman, kalau sewaktu-waktu datang ke Kalimantan Selatan, coba nanti sempatkan singgah ke daerah Hulu Sungai Utara, tepatnya di daerah Amuntai. Di situ terdapat sebuah candi. Candi ini menurut para ahli didirikan pada tahun 2042 sebelum Masehi. Dan yang mendirikan candi Amuntai ini adalah orang-orang Dayak Ma'anyan. Yang kedua adalah kerajaan Bawang. Kemunculan kerajaan Bawang itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan orang-orang suku Dayak Bekati. Hal ini disebabkan karena mereka adalah pendiri kerajaan ini. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, warga Bekati telah bermukim di sekitar kawasan Gunung Bawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang ketiga itu ada kerajaan Wijayapura. Kerajaan Wijayapura yang bernama asli Kerajaan Panggau-Libau adalah sebuah kerajaan Dayak yang berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini adalah milik Dayak Iban dengan ibu kota bernama Panggau-Libau Lendat di Biau Rajang, yaitu negeri yang memiliki banyak rawa-rawa dan penuh dengan pohon kelapa. Kota ini berlokasi di dekat muara Sungai Rajang, tepatnya di antara kota Sarikei, kota Bintangor, dan kota Sibu Sarawak, Malaysia. Sejak dulu hingga sekarang penduduknya mayoritas Dayak Iban Saribas. Kemudian yang keempat itu ada kerajaan Sengah Temila. Demikian pula dengan kerajaan Sengah Temila atau kerajaan Angol Telaga yang berdiri diperkirakan pada abad ke-13 dan eksis lebih dari 400 tahun. Kerajaan Sengah Temila eksis di sekitar Gunung Talaga, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nama lain dari kerajaan Angol Telaga adalah kerajaan Sengah Tumila. Wilayah kekuasaannya meliputi Das Sangah dan Das Tumila. Nah, untuk yang kelima ada kerajaan Senujuh. Masyarakat kaki Gunung Senujuh mendirikan kerajaan yang diperkirakan eksis sejak abad ke-7 sampai dengan 14 Masehi.
Pada mulanya negara kerajaan Senuju atau sering disebut dengan Nek Riuh menjadi pazal kerajaan Bakulapura atau bawahan kerajaan Singosari. Pada masa itu Tanjung Datuk menjadi perbatasan wilayah Mandala kerajaan Tanjung Pura dengan wilayah kerajaan Brunei Darussalam. Nah, kemudian yang keenam itu ada kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan ini letaknya di hulu Sungai Mahakam, berdiri tahun 350 Masehi. Raja pertamanya adalah Maharaja Dewa Warman. Kerajaan Majapahit didirikan tahun 1293. Ada lagi kerajaan Mataram Wangsa Sanjaya berdiri tahun 717 sebelum kerajaan Mataram. Ada pula kerajaan Kalingga berdiri tahun 594 Masehi. Sementara kerajaan Kutai Martapura berdiri tahun 350 tahun. Berarti kan sebelum kerajaan Mataram dan kerajaan Majapahit berdiri sudah ada kerajaan Kutai Martapura. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan video yang disampaikan oleh Saudara Lutfi Holy bahwa orang Dayak itu tidak memiliki kerajaan. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada kerajaan Tidung. Kerajaan Tidung itu didirikan di sekitar Tarakan, Kalimantan Utara, dekat perbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Setidaknya dapat dibagi dalam dua fase besar, yakni fase pra-Islam dan fase Islam, serta bertahan cukup lama sebelum keruntuhannya. Sebelum Islam masuk, kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Tidung Kuno atau Ancient Kingdom of Tidung. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1076 Masehi dan mulanya berpusat di pesisir timur Pulau Tarakan, yaitu di Binalatung. Nah, kemudian pada tahun 1156 ibu kota Tidung pindah ke pesisir barat, yakni di Tanjung Batu. Pusat pemerintahan Tidung mengalami beberapa perpindahan sehingga kerap disebut kerajaan nomaden. Nah, yang kedelapan itu ada kerajaan Tampun Juah. Keturunan dari kerajaan Tampun Juah di masa sekarang meyakini bahwa kerajaan leluhur mereka itu didirikan pertama kali pada tahun 1310 Masehi, yaitu ketika Daranante dinobatkan sebagai penguasa di kerajaan Sanggau yang pertama. Nah, yang kesembilan itu ada kerajaan Bengkule Rajang. Kerajaan Dayak Kenayan yang pertama berdiri di hulu Sungai Karyawan atau yang sekarang disebut dengan Sungai Mempawah, dinamai dalam bahasa Sanskerta dengan nama Bahana Putra, yang berarti negeri atau kota yang masyhur atau subur. Kerajaan ini didirikan oleh Patih Ramaga, anak pertama dari Putri Alo Tanang, dengan suaminya Pangeran Nyiur Gading, salah satu bangsawan dari kerajaan Panggolibau atau Wijaya Putra, yang terletak di dekat muara Sungai Rajang Sarawak yang sekarang ini. Kemudian yang ke-10 itu ada kerajaan Hulu Ai. Adalah kerajaan Dayak yang masih eksis sampai sekarang. Pada masa awal berdiri kerajaan ini berpusat di kota Labai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang di masa sekarang dikenal dengan nama Tamawang Rawang. Itu dia pembahasan beberapa kerajaan Dayak yang ada di Pulau Kalimantan. Masih banyak kerajaan-kerajaan Dayak yang belum terekspos, bahkan sudah terlupakan karena derasnya arus modernisasi. Ini tugas kita generasi penerus untuk terus melestarikan seni, adat budaya, dan sejarah asal-usul kita berasal. Jangan sampai karena ketidaktahuan membuat kita rasis terhadap kelompok suku dan agama tertentu. Kita sudah diikat dalam satu dasar negara, yaitu Pancasila. Tidak ada lagi kerajaan ini, kerajaan itu. Maka kedepannya jangan lagi ada yang membuat video-video bernada rasis seperti ini, karena bisa memecah belah kerukunan hidup bermasyarakat. Karena persatuan, kesatuan, dan kemajemukan yang ada di bumi pertiwi ini adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.